Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai weekly online worship kita, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Untuk lagu buka, kita akan menyanyikan dari lagu Sion Lama nomor 13, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 yang maha tinggi, kami nyanyi pujian siang dan malam. Suci, 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 Allah Maha Kasih, yang memerintah semesta alam. Suci, 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 malaikat sembah, tersungkur di bawah kaki Allah Bapa. Berjuta manusia bersujud menyembah Engkau yang kekal selama-lamanya. Suci, 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 yang maha mulia, tak sanggup ku pandang wajah-Mu ya Allah. Hanya Engkau saja, lain tiada lagi, yang maha kuasa, kasih dan suci. Suci, 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 yang maha agung, seluruh ciptaan-Mu memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah yang esa, agung rahmat-Mu. Untuk doa buka, kita undang Waislin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan memulai weekly online worship kami. Tuhan, tolong supaya kami mendengarkan dan kami bisa belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih Waislin. Sekarang kita akan mendengarkan dua lagu pujian, dan lagu pujian pertama kita akan dengarkan dari Zarlina Neno.
Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Mata air. Terima kasih untuk lagu pujiannya. Sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian kedua yang akan dibawakan oleh Shine.
Terima kasih Shine untuk lagu pujiannya. Sebelum kita doa kelompok, mungkin ada pengumuman dari Miss Ridley. Halo, selamat pagi, selamat siang juga buat yang lain. Terima kasih semua yang sudah join. Terima kasih juga untuk lagu pujiannya. Sebelum kita ke doa kelompok, kita akan doakan yang berulang tahun minggu ini. Yang kemarin baru ulang tahun, ada Deborah. Deborah hadir hari ini? Ada Deborah ya. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun buat Deborah yang berulang tahun tanggal 2 kemarin. Ada yang lain yang juga ulang tahun minggu lalu atau dalam minggu ini yang mungkin Miss lupa? Kemarin Sabtu koko saya ulang tahun. Oh, Koko dari Waislin. Oke, kita Bukan doa. maksudnya koko sepupu. Iya, Koko sepupu dari Waislin. Oke, kita doakan. Itu aja, nggak ada lagi ya? Oke, kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih sudah menyertai kami hingga saat ini. Kami mau mendoakan Deborah maupun Koko sepupu dari Waislin yang sudah Tuhan berkati, yang sudah berulang tahun di tanggal 2 kemarin. Kami tahu Tuhan punya rencana indah untuk masa depan mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka, Deborah dalam pendidikan, dalam pertumbuhannya, dalam pergaulannya, Tuhan berkati selalu. Berkati orang tua yang mendidik dan membesarkan anak-anak ini, mereka hidup takut Tuhan, dan menolong untuk mencapai apa yang sudah menjadi rancangan Tuhan bagi anak-anak ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati di masa yang lalu, Tuhan akan berkati mereka untuk tahun-tahun dan hari-hari yang akan mereka lalui di depan. Terima kasih banyak Tuhan untuk berkat-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan doa kelompok, tapi sebelumnya Miss tanya berapa orang yang bisa bantu untuk doa kelompok. Ada sini ada Lovely, ada Venoya, ada Sarah, ada Samaim. Samaim ada? Tidak ada ya? Samuel aja ya? Oke. Venoya juga kayaknya sudah terkeluar kan? Ini sudah nggak lihat. Ada, Miss? Oh ada, oh sorry. Venoya bisa kah bantu satu breakout room? Bisa, Miss. Oke, Lovely satu breakout room. Kemudian kalau gitu Miss minta tolong Teresa. Teresa bisa bantu juga di satu breakout room. Oke, Sarah bisa? Sarah bisa? Halo, Sarah? Habis. Tadi Ya, saya habis mandi. ya. Sarah bisa bantu satu breakout room? Ya, mungkin nggak bisa ya. Bisa atau enggak? Enggak, Miss. Oh, nggak bisa. Oke. Berarti ada 3 breakout room. Ada 4. Oke. Kita ke breakout room. Room yang pertama ada Lovely. Room kedua ada Venoya.
Oh, ada Samaim. Samaim boleh bantu satu breakout room? Halo, Samaim? Oke, mungkin nggak bisa ya. Dan satu breakout room ada Teresa. Oke, selamat berdoa. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita menyanyikan lagu tema kita, Ceritakanlah Kisah Yesus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Sekarang kita akan mendengarkan renungan oleh Miss Ridley dan nanti pembaca ayat akan ditunjuk oleh Miss Ridley. Silahkan. Terima kasih, Lovely. Halo semuanya, Miss izin ya. Miss masih belum buka video. Um, Miss sedang tidak kondusif untuk buka videonya ya. Oke, tapi semoga suara Miss kedengaran bisa ya. Kedengaran, Miss. Oke. Um, ada yang perhatikan hari ini kita judulnya tentang apa? Kurang tahu. Ya, yang tahu. Di dalam bait sucinya. Oke, itu tentang apa ya? Ada yang kira-kira sudah punya bayangan ini ceritanya Yesus bikin apa ya? bagian dalam bait suci, Miss. Ya, Bagian dalam bait suci. oke. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus ini landasannya dari cerita Yesus mengarah atau Yesus menghardik orang-orang yang berjualan ya di bait suci. Oke, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Kita berdoa, Tuhan kami akan belajar tentang Yesus dalam bait suci. Tuhan tolong buka hati kami untuk mengerti dan melihat pelajaran ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Oke, kita buka kitab Yohanes pasal 2, Yohanes pasal 2, mulai dari ayat 12. Dibuka Alkitabnya ya. Kita akan baca gantian.
Yohanes pasal 2. Ada yang sudah dapat? Kalau sudah, Miss minta tolong baca ayat 12. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Oke, thank you. Jadi sekarang latar belakang ceritanya adalah waktu itu Yesus sama mamanya dan saudara-saudara dan murid-muridnya, mereka pergi ke Kapernaum. Nah, waktu sudah dekat hari raya Paskah, Yesus mulai biasanya hari raya Paskah itu biasanya orang-orang Yahudi akan kumpul di Yerusalem. Jadi Yesus dan kelompok rombongannya juga mereka jalan ke Yerusalem. Nah, waktu sampai di dekat bait suci ada sesuatu yang tidak seharusnya. Apa itu? Sekarang ada yang boleh baca ayat 14. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan uang duduk di situ. Yesus lihat di bait suci, kok ada pedagang-pedagang lembu, kambing domba, merpati, penukar-penukar uang sudah duduk di pelataran bait suci. Kok bait suci kelihatan kayak pasar ya? Nah, jadi ini sesuatu yang tidak benar, ya. Ini sesuatu yang tidak benar. Waktu dulu, waktu di zaman orang Israel, waktu mereka lagi di padang gurun, Tuhan mau bicara ke Musa di atas gunung Sinai. Tuhan kasih tahu sama Musa, kasih tanda di kaki gunung Sinai ini. Jangan ada yang dekat, jangan ada yang naik. Siapa yang dekat di situ, dia akan, yang lewat batasnya, dia akan mati. Artinya Tuhan mau kasih tahu hadirat Tuhan itu kudus, hadirat Tuhan itu suci. Jadi sekarang yang suci itu bukan cuma dalam bait suci, tapi juga termasuk pelatarannya. Dan apa yang dilakukan orang-orang ini, mereka tukar uang, mereka jual beli, itu tidak sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan di tempat yang suci. Jadi kenapa bisa? Nah, pertanyaannya sekarang, kok bisa orang-orang itu ada di situ? Dari mana asalnya? Nah, jadi hari Paskah itu semua orang Yahudi dari berbagai penjuru akan datang. Nah, mereka punya mata uang yang beda-beda. Dan dibuat aturan oleh imam-imam bahwa mata uang yang akan dipakai untuk di bait suci itu hanya mata uang bait suci, ya. Jadi sesuai yang mereka inginkan. Jadi ada orang yang menjadi penukar-penukar uang di sana. Jadi mereka contoh, kalau ada yang bawa dolar misalnya atau bawa rupiah, nah itu tidak berlaku di bait suci. Yang berlaku adalah sesuai dengan mata uang bait suci saat itu. Maka harus ditukar dulu supaya persembahan mereka bisa diterima waktu mereka masuk dan mereka bawa persembahannya. Atau waktu mereka mau beli untuk jadi korban persembahan mereka, mereka harus pakai mata uang itu, gitu. Jadi muncullah penukar-penukar uang di situ. Lalu gimana dengan pedagang-pedagangnya? Kenapa ada orang-orang yang dagang lembu, kambing domba, merpati di situ? Karena orang-orang Yahudi yang dari tempat yang jauh, mereka berjalan berhari-hari, mereka kadangnya tidak bisa bawa mereka punya korban, ya, karena perjalanannya jauh. Jadi mereka pikir orang-orang yang di Yerusalem, supaya gampang, kita aja yang bawa korbannya, kita aja yang jual korbannya. Jadi orang-orang yang jauh tinggal beli sama pedagang-pedagang di bait suci.
kelihatannya niatnya baik ya, tapi tempatnya salah. Nah, ini imam-imam yang buat itu seperti membuat peraturan itu bahwa hanya orang-orang yang membawa korban yang akan diberkati sama Tuhan. Jadi orang-orang yang dari perjalanan jauh, mereka tidak mau, mereka sudah jalan jauh-jauh, terus mereka tidak diberkati. Jadi mereka harus beli korban supaya mereka bisa diberkati. Padahal bukan seperti itu sebenarnya ya. Jadi yang Tuhan butuh justru kalau dalam kitab Mazmur bukan persembahan lembu atau kambing domba yang berkenan kepada Tuhan, tapi hati yang hancur ya. Jadi sebenarnya sekarang pedagang-pedagang itu ada di situ, penukar-penukar koin ada di situ adalah karena imam-imam yang serakah. Nah, kesalahan selanjutnya adalah orang-orang ini, pedagang-pedagang sama penukar-penukar koinnya, mereka sudah kerjasama sama imam, jadi kadang mereka kasih jumlah tukar yang mahal, ya, tidak sesuai. Jadi mereka ambil untung dari orang-orang yang datang untuk beli korban dan untuk tukar uang, ya. Jadi akhirnya penukaran uang ini yang harusnya untuk membantu, malah jadi kesempatan untuk terjadi penipuan dan pemerasan. Dan ini menjadi sesuatu yang kemudian menjadi sumber penghasilan untuk imam-imamnya. Jadi Tuhan jijik sekali lihat ini. Kenapa orang-orang ini yang harusnya menolong supaya umat-umat datang dengan hati yang siap untuk ibadah, untuk menyembah Tuhan, mereka ini yang buat kejahatan. Jadi Tuhan Yesus sedih sekali lihat itu ya, Yesus kecewa sekali lihat itu. Yang pedagang-pedagangnya mereka jual mahal-mahal binatang korbannya, lalu mereka bagi keuntungannya dengan imam-imam. Lalu orang-orang yang tukar uang mereka kasih tukar yang tidak sebanding supaya mereka juga dapat untung di situ. Jadi akhirnya ini jadi kesempatan buat imam-imam memperkaya diri dari kerugian orang banyak. Menurut kalian baik nggak kayak gitu? Enggak, Miss. Nggak baik ya. Tuhan tidak pernah ajarkan umatnya untuk mencari keuntungan dari kesusahan orang lain. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita mau jualan, kita berdagang, pastikan itu adil. Ya, tidak boleh. Sudah contoh, ada jualan jeruk misalnya. Supaya jeruknya laku, yang sudah ada busuk-busuknya dicampur sama yang bagus-bagus terus dijual, dibilang oh ya ini masih bagus semua, ini sudah dipilih bagus-bagus semua. Nah itu boleh nggak kayak gitu? Enggak Boleh boleh, nggak? Miss. Nggak boleh ya, nggak baik ya. Kita berdagang tidak jujur berarti ya. Kita sudah tahu itu tidak baik buahnya, sudah ada busuknya, tapi kita tetap jual, kita bilang bagus, masih boleh. Itu tidak boleh ya. Itu artinya kita ambil keuntungan dari kerugian orang lain. Ya, Tuhan tidak suka kita mencari keuntungan dari kerugian orang lain. Harus adil, ya. Harus adil. Nah, jadi waktu Yesus lihat ini, Yesus lihat keributannya orang-orang yang lagi ibadah, justru nggak kedengaran suaranya. Lebih besar keributannya daripada orang-orang yang ibadah. Ada lembu di sana, ada kambing, belum lagi burung-burung merpatinya, belum lagi uang-uang bunyi receh-recehnya, belum lagi orang yang marah-marahan bertengkar karena mungkin uangnya kembaliannya kurang misalnya. Wah, jadi kacau sekali. Waktu Yesus lihat kekacauan ini, Yesus tidak bisa tahan lagi. Apa yang Yesus buat? Ayat 15 dan ayat 16. Tolong dibaca. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka.
Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, dan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Nah, itu yang Yesus buat ya. Itu yang Yesus buat. Yesus langsung ambil tali ya. Yesus buat cambuk dari tali-tali yang ada di situ. Lalu Yesus usir mereka semua. Yesus tidak pukul orangnya ya. Yesus tidak cambuk orang-orangnya. Tapi Yesus balikkan meja-mejanya. Yesus kebaskan tali cambuknya ini supaya orang-orang kabur. Ya. Keluar dari pelataran bait suci. Pergi. Ya. Yesus usir mereka semua. Waktu Yesus buat ini, semua imam-imam, orang-orang pedagang, mereka semua lari. Mereka semua lari. Mereka seperti melihat mereka lihat cambuk ini seperti pedang. Kalau catatan dari buku Kerinduan Segala Zaman yang bab 16 ini katakan mereka lihat ini cambuk ini jadi kayak pedang yang menyala-nyala ya. Ini sesuatu yang menunjukkan bahwa untuk sesaat orang-orang ini bisa melihat dari suara Yesus, dari raut wajah Yesus, dari tindakan Yesus. Yesus punya kuasa. Yesus punya kemuliaan wibawa yang tidak bisa disangkal. Ya, artinya semua orang bisa merasakan seperti ada hadirat Tuhan di situ. Jadi mereka imam-imam pun nggak berani langsung melawan Yesus saat itu. Mereka pun lari ya. Mereka lari tinggalkan. Nah, setelah beberapa saat pelataran itu sudah tenang, sudah diam, ada sesuatu yang unik yang kelihatan. Yaitu orang-orang yang menderita, orang-orang yang miskin, yang susah, yang lagi buta, lumpuh, tuli, orang-orang sakit, mereka nggak pergi. Mereka tinggal di situ. Nah, ini menjadi sesuatu yang unik ya. Orang-orang yang lari, mereka takut karena mereka punya kejahatan. Tetapi orang-orang yang miskin, yang sakit, yang lemah, mereka justru melihat ada kasih dari wajah Yesus. Mereka justru melihat ada kuasa dari wajah Yesus. Jadi bukannya lari, mereka malah tinggal di situ dan mereka datang mendekat sama Yesus. Yesus waktu lihat orang-orang yang lari ini, Yesus tidak lihat mereka dengan kebencian ya. Yesus lihat mereka dengan rasa sedih dan rasa kasih. Karena Yesus sayang mereka. Yesus ingin sebenarnya mereka untuk melihat kebesaran Allah, melihat kasih Allah. Tetapi karena mereka berbuat dosa, mereka harus ditegur ya. Mereka harus ditegur. Dan orang-orang ini, orang-orang miskin ini, kadang-kadang mereka sedih, mereka mengeluh sama imam-imam. Karena harga korban yang mahal, kemudian belum harus tukar koin, uang, itu mereka tidak sanggup. Dan mereka merasa mereka jadi jauh dari Tuhan, mereka jadi takut karena mereka nanti tidak diberkati. Karena imam-imam bilang harus bawa korban baru diberkati. Jadi akhirnya waktu mereka lihat Yesus menghardik ya orang-orang ini untuk pergi dari pelataran itu, mereka tidak lari. Mereka justru merasa ini ada kesempatan supaya mereka dapat diberkati. Mereka lihat Yesus sebagai bukan orang biasa. Yesus punya kuasa. Mereka datang dan Yesus berkati mereka. Yesus menunjukkan belas kasihan sama mereka. Yang sedang sakit hati, Yesus kasih kekuatan, kasih hiburan. Yang sakit Yesus sembuhkan. Yang sakit Yesus sembuhkan. Dan mereka semua merasa ada sukacita yang luar biasa karena tidak pernah mereka alami pengalaman seperti itu sebelumnya. Nah, tapi
di ayat 17 di situ dikatakan, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk namamu menghanguskan aku. Jadi waktu lihat peristiwa itu, rombongan murid-muridnya Yesus lihat dan mereka ingat perkataan firman itu ya, bahwa yang membuat Yesus menjadi seperti itu justru bukan karena kebencian kepada orang-orang ini, tapi karena cintanya kepada hadirat Tuhan. Oke, ayat yang ke-18 siapa boleh baca? Ada yang boleh bacakan ayat 18? Selena. Saya Ya. Selena sudah angkat tangan? Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Nah, imam-imam tadi, orang-orang Yahudi tadi yang sudah pergi, sudah lari karena takut, mereka kemudian pikir, loh, kok kita nggak lawan? Emang dia siapa? Dia orang biasa. Kan Yesus tadi, dia cuma anak tukang kayu. Dia bukan raja kita, dia bukan imam, dia bukan nabi. Mereka mulai mau tantang Yesus. Jadi mereka balik. Waktu mereka lihat apa yang Yesus buat sama orang-orang miskin, sama orang-orang sakit, mereka balik lagi. Lalu mereka tantang Yesus. Dengan, apa katanya tadi? Dengan tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian. Nah, di sini mereka sebenarnya bukan tidak tidak bisa melihat kuasa Yesus. Mereka sudah lihat. Itu yang buat mereka tadi lari. Tapi mereka memilih tidak mau percaya. Ini yang jadi masalah sama orang-orang Kristen saat ini juga. Kadangkala kita sudah lihat banyak bukti kebesaran Tuhan. Kita sudah lihat mujizat-mujizat Tuhan. Tapi kita balik lagi, kita ragukan lagi kuasa Tuhan itu. Nah, ini yang jadi sama seperti orang-orang Yahudi. Bukan karena Tuhan tidak tunjukkan kuasanya atau mujizatnya, tapi kita yang memilih mengeraskan hati. Kita yang memilih tidak mau percaya. Akhirnya kita balik dan menantang Tuhan. Tapi apa yang Yesus respon di situ ayat yang ke-19? Apa yang Yesus jawab di situ? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, Yesus berbicara ini bukan tentang bait suci itu sebenarnya ya. Yesus sudah tahu dalam hati orang-orang ini waktu mereka menantang Yesus, mereka sebenarnya sudah ada niat jahat untuk mau bunuh Yesus. Jadi waktu Yesus merespon dengan ini bukan tentang bait suci Ka'bah saat itu, bangunan Ka'bahnya yang Yesus mau hancurkan. Tapi Yesus mau kasih tahu bahwa kalian ini nanti akan bunuh saya. Ya, Yesus sudah tahu apa yang mereka mau buat. Tapi dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yesus mau kasih tahu bahwa Yesus adalah Allah, adalah Mesias yang dijanjikan. Yesus akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus bilang ini memang bukan untuk mereka mengerti. Karena orang-orang saat itu tidak bisa mengerti ya. Orang Yahudi ini mereka tidak mengerti waktu Yesus jawab seperti itu. Makanya mereka balik jawab sama Yesus. 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ayat 21 dikatakan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi memang Tuhan katakan itu bukan untuk buat mereka mengerti, tetapi itu justru nanti akan dimengerti oleh murid-muridnya ketika akhirnya Yesus dibangkitkan. Mereka mulai ingat lagi kata-kata Yesus
dan bagaimana nubuatan-nubuatan tentang Yesus mulai tergenapi. Oke, kita sampai di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-22. Boleh satu orang bacakan? Kemudian sudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh Teringat. murid-muridnya Mm-mm. bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan Alkitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Oke, terima kasih. Jadi ceritanya di sini ada beberapa pelajaran yang kita dapat ya. Yang pertama, rumah Tuhan itu kudus, suci ya. Jadi waktu kalian ke gereja, perhatikan apa yang kalian buat, apa yang kalian katakan ya. Boleh lari-larian di gereja? Tidak Tidak boleh. boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh bermain, tidak boleh berlari-lari di gereja. Itu tempat ibadah, ya. Itu tempat yang kudus. Kemudian yang kedua, Tuhan mau gereja, tempat ibadah itu jadi tempat kita mengatakan kata-kata yang menguatkan orang yang datang, kita doakan orang yang sakit, kita tolong orang yang butuh pertolongan. Jadi gereja atau tempat ibadah, rumah Tuhan harusnya menjadi tempat semua orang diterima dan dikasihi. Apalagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan, ya. Bukan tempat untuk menghakimi, bukan tempat untuk kita mau tunjukkan baju baru, buku baru, tas baru, sepatu baru, ya. Mau tunjukkan sesuatu tentang diri kita, bukan itu ya. Tetapi tempat di mana kasih Tuhan akan ditunjukkan. Dan kita diminta untuk sopan dan teratur jika di daerah ada di dalam tempat ibadah, ya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya kita dapat adalah kalau kita sudah lihat berkat Tuhan, sudah lihat mujizat Tuhan, ingat itu baik-baik, ceritakan sama orang lain sebelum kita akan digoda setan untuk mengeraskan hati, akhirnya kita kembali menantang Tuhan. Minta tanda sama Tuhan, padahal Tuhan sudah sering kasih tunjuk berkatnya, kasih tunjuk mujizatnya, kasih tunjuk tandanya. Tapi karena kita langsung lupakan, akhirnya berikut kita ragu lagi sama Tuhan. Ya, jadi ketika Tuhan buat sesuatu yang baik untuk kita ceritakan sama orang lain supaya kita tidak lupa ya. Sama seperti orang-orang yang Yesus sembuhkan, yang Yesus tolong, waktu Yesus diadili ya, waktu Yesus mau disalibkan, orang-orang banyak teriak, salibkan dia, salibkan dia. Tapi orang-orang ini tidak ada dalam kelompok mereka. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah tahu kasih Yesus. Dan mereka adalah orang-orang yang kemudian pergi jadi murid-murid Yesus untuk ceritakan tentang kasih Yesus. Dan pelajaran yang terakhir di sini yang kita dapat adalah ketika kita ingat janji Tuhan dalam Alkitab, itu harus kita renungkan supaya satu saat nanti kita bisa, ketika ada hal-hal buruk yang terjadi, kita bisa ingat kembali bagaimana Tuhan sudah bantu kita. Ada ayat-ayat, ada firman-Nya dalam kitab suci yang bisa menguatkan kita. Sama seperti murid-murid Yesus, mereka kecewa waktu Yesus akhirnya harus disalibkan. Tetapi kemudian kata-kata Yesus ini, waktu mereka ingat lagi, menjadi kekuatan untuk mereka bahwa Yesus benar, Yesus adalah Allah yang hidup. Jadi mereka tidak sedih lagi, mereka sekarang semangat untuk memberitakan tentang Yesus. Kiranya ini bisa diingat dan jadi berkat untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan berkati.
Terima kasih Miss Ridley untuk firman-Nya. Kita akan menyanyikan lagu tutup kita dari lagu Sion Lama nomor 59. Tuhan jadikanlah kami lebih suci. Tuhan jadikanlah kami lebih suci, jadi lebih suci sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih setia, jadi lebih setia sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami rendah hati, lebih rendah hati sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih kasih, lebih mengasihi sampai jumpa lagi. Seperti Tuhan Yesus sampai jumpa lagi. Doa tutup akan dibawakan oleh Galeli dan dilanjutkan oleh Miss Ridley. Let's pray, everybody. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for today that you have given us. Thank you for giving us this wonderful day. Thank you that Miss Ridley have given us this wonderful message so that we can listen to it, Lord. Thank you that everyone here is doing okay, that everyone here is healthy, Lord. Please bless the people who are sick or unhealthy. Please bless them on whatever they're doing. Please bless us so nothing wrong could happen to us. And this prayer will be continued by Miss Ridley. In Jesus' name we pray. Amen. Ya Bapa, kami bersyukur untuk pelajaran hari ini. Biarlah Engkau bantu kami semua untuk menghargai tempat-tempat ibadah. Ajar kami untuk bisa bertindak sopan, teratur di tempat ibadah yang suci. Tolong kami juga untuk tidak mengambil keuntungan dari kerugian dan kesusahan orang lain. Ajar kami untuk mau menjadi berkat dimanapun kami berada, dan ajar kami untuk mengingat janji-janji Tuhan supaya menjadi kekuatan ketika kami ada dalam kesusahan. Terima kasih Tuhan, sertai sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak Kerubium, baik yang sudah sempat hadir maupun yang mungkin masih berhalangan. Biarlah berkat Tuhan menaungi mereka bersama dengan keluarga dimanapun mereka berada. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Sekarang kita akan berfoto, tapi mungkin ada pengumuman dari Miss Ridley.